Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning semuanya. Sekarang kita mau belajar mengenai perpendicular lines dan parallel lines. Oke, perpendicular lines itu merupakan garis tegak lurus. Jadi ini garis tegak lurus. Nah, simbolnya itu tegak dan lurus. Namanya aja tegak lurus. Berarti satu garisnya tegak, satu lagi juga harus tegak, tapi harus lurus-lurus. Satu tegak, satu mendatang. Jadi harus lurus, tegak lurus. Nah, look at this. Nah, lihat ini. Ini lines AB and CD meet at right angles. Kalian udah tahu nih, right angles adalah sudut siku. Jadi kalau dia si garis AB dan CD ini perpendicular, berarti dia akan membentuk atau bertemu di sudut siku-siku. Nah, tengok nih, tegak lurus. Berarti tegak. Nah, dan lurus dia, tegak lurus, mendatangnya juga lurus. Tuh, tegak dan mendatang. Nah, jadi dikatakan kalau sudah begini, AB is perpendicular to CD. Berarti AB-nya tegak lurus dengan CD. Oke, atau dengan simbol begini, simbolnya AB tegak lurus dengan CD. Oke. Nah, sekarang parallel lines. Kita lanjut ke parallel lines. Parallel lines itu berbeda dengan perpendicular. Kalau perpendicular tegak lurus, kalau paralel ini sejajar. Tuh. Nah, paralel ini adalah garis sejajar. Apa yang dikatakan sejajar? Kalau dia sama semuanya arahnya itu lurus. Nah, terus jaraknya sama, misalnya ini 3 cm, tengok nih. Ini segini, berarti semuanya sama, dia nggak akan pernah ketemu. Lines PP and RS have the same distance apart. Jadi punya jarak yang sama. Tuh, jadi dia sama jaraknya. Sama kayak misalnya Miss punya kertas misalnya. Nah, kalau kertas berarti ini dikatakan parallel lines karena dia sama nih, dari sini ke sini akan sama kan? Tuh, berarti ini parallel lines nih, antara batas atas dengan batas bawah. Nah, itu yang dibilang paralel. Oke, sama seperti papan tulis kita juga. Papan tulis ini paralel juga nih, yang bagian atas dengan bagian bawah. Tuh, jadi sama jaraknya. Kalau nggak sama nggak jadi papan tulis yang secantik ini dia. Tuh, jadi dia paralel itu sama, berarti atas bawah sejajar. Itu dibilang sejajar. Oke, nah kita lanjut ke ini. Kalian buka yang buku Pupils Book. Ini halaman 48. Oke, let's learn together. Oke, this flagpole makes a right angle with the ground. Jadi katanya tiang bendera ini membentuk sudut siku-siku dengan tanah. Nah, ini benar. Nah, ini tiang bendera. Nah, tiang bendera ini membentuk sudut siku-siku dengan tanah. Ini dia nih. Tuh. Jadi dikatakan flagpole itu perpendicular to ground karena ini tegak lurus. Okay. Number 2, perpendicular lines can be found on a real life object. Benar. Nah, kayak berdekar ini nih. Ini nih kan dia kotak nih. Jadi kalau perpendikularnya mana? Yang tegak lurus nih, setiap sudut tegak lurus membentuk sudut siku. Tegak lurus membentuk sudut siku. Tuh, jadi ini juga tegak dan lurus, sudutnya juga siku. Jadi komputer monitor ini juga perpendikular nih, garis yang tegak ini, sisinya dengan sisi bawahnya membentuk right angle. Nah, juga ditemukan nih di dalam bentuk-bentuk segitiga, dalam bentuk segi-segi banyak. Nah, ini dia nih perpendicular nih. Kita perhatikan ternyata sudut sikunya di sini. Berarti dia tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Ini sikunya. Oke, let's practice. Nih halaman page 50. Oke, kemarin ini sudah kasih tugas sih. Nah, sekarang kita bahas aja. Oke. Are the pairs of lines perpendicular to each other? Apakah mereka saling tegak lurus? Nah, kita lihat. Benar nggak mereka tegak lurus? Tegak lurus itu dia harus tegak lurus, nggak boleh mencong-mencong. Jadi benar ya. Ini tegak dan lurus. Dan tunggu, Miss ambil dulu satu lagi. Ini gede, besar. Nah, ini kita bisa teskan nih, tegak nggak dia?
Ini benar ya, harus membentuk sudut siku-siku, berarti dia harus lurus tegak ya. Oh jadi benar, tuh tegak lurus, benar. Berarti yang A tegak lurus. Yang B gimana? Nah juga tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Yang C gimana? Oh enggak, dia enggak tegak lurus. Gimana nih mereng-mereng? Gitu enggak. Oke. Nah sekarang yang bagian 2, yang tegak lurus berarti cuman ini tegak lurus membentuk right angle, ini juga berarti ini no. Karena bukan membentuk right angle di sini, bukan sudut siku-siku. Nah, sekarang berikan nama terhadap pasangan yang tegak lurus. Nah, coba perhatikan. FE dengan ED ini bukan right angle, jadi bukan. DC dengan ED juga bukan. Nah, coba mana? Nah, lihat yang tegak lurus saja. Tegak lurus tuh udah tegak lurus gitu ya. Ternyata ini nih AB dengan AF tegak lurus. Oke, berarti AB dengan AF. Berarti AB tegak lurus dengan AF. Oke, sekarang lihat yang lain yang mana? Ini DC dengan BC. Nah, ini juga membentuk sudut 90 atau right angle. Berarti ini adalah BC tegak lurus dengan DC. Oke ya. Nah, sekarang nextnya kita ke parallel lines, itu page 52. Lihat page 52. Lihat nih. Parallel lines can be found on a real life object. Nah, seperti yang Miss bilang kayak papan tulis. Sekarang penggaris juga, kalian lihat penggaris kalian sendiri. Nah, ini merupakan tepi atas dan tepi bawahnya ini adalah garis yang tegak, garis yang sejajar. Kenapa? Karena jaraknya si roll kita itu, penggaris kita itu sama. Nggak mungkin penggaris kita itu begini, nggak mungkin. Jadi kalau penggaris kita itu lurus, nah jaraknya nih, garis ini sama atas dengan bawahnya. Oke. Nah, ketemu juga di akuarium nih, di garisnya ini sejajar. Oke ya. Nah, kita lanjut ke yang number 4. Parallel lines can also be found on shapes. Nih, kita juga bisa temukan dia di sini. Mana yang sejajar? Lihat nih, yang sejajar. Nah, tuh. Sama jaraknya. Nah, ini juga nih. Nah. Tuh. Oke. Nah, kita nextnya ini nggak kelihatan ya. Kita next ke nomor 4 aja. Find a pair of parallel lines on each object. Nah, parallel lines. Kalau misalnya tadi tegak lurus kan ini, kalau parallel itu harus sama sejajar. Lihat nih. Kalau dalam amplop ini kelihatan banget nih. Yang parallel itu ya ini. Tuh. Oke, kalau ini, nah ini dia yang parallel. Gitu. Oke. Nah, sekarang ke contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain nih. Mana sih di sini yang paralel? Paralel mana? Kemudian yang perpendikular mana? Perpendikular. Nah, dalam garis ini yang paralel itu adalah, coba lihat, AB ada temannya nggak? Nggak ada. AB dia satu, ini mereng, berarti bukan paralel. Nah, ternyata coba lihat yang AC, yang AD ternyata dia ke bawah. Nah, mana lagi yang ke bawah? Ternyata BC juga ke bawah dengan jarak yang sama. BC dengan AD. Nah, BC dikatakan paralel to BC, paralel to AD. Nah, yang perpendikular di sini ada nggak? Ada. Lihat yang right angle-nya, ternyata ini membentuk sudut siku-siku, ya kan? Nah, berarti bisa dibilang AB, EB perpendikular atau tegak lurus terhadap AD. Berarti AB tegak lurus perpendikular with AD. Nah, ada lagi yang lain, ada. Ini dia nih. Tuh, berarti AB juga tegak lurus terhadap AC. BC. Terhadap BC. Sorry ya, terhadap BC. AB terhadap BC. Nah, sekarang yang contoh yang next. Nah, contohnya ada 2. Ini ada nggak garis paralelnya di sini?
paralelnya ternyata tidak ada. No, kenapa? Karena nggak ada nih. AC nggak ada temannya. AB juga nggak ada. Berarti tidak ada. Kalau perpendikular ada nggak di sini? Dikular ya. Ada siapa? Tengok yang bentuk sudut siku-siku nih. Tandanya nih. Siku-siku. Berarti CA dengan AB. CA tegak lurus dengan AB. Oke. Nah, Miss harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan ini. Silakan diulang-ulang kembali videonya sampai paham. Kita tidak ada tugas dari Miss, hanya silahkan lihat lagi materi yang sudah Miss jelaskan. Oke, enough for today.